Banyak sekali kegagalan yang kita alami juga. Dari kita Konsula udah gagal, Lemonilo bikin e-commerce marketplace juga gagal. Karena dulu waktu kita Lemonilo naik, saya juga pernah sombong ya. Lihat nih sekarang omset segini nih. Iya. Diri sendiri jadi sombong, jadi angkuh. Terus Tuhan kasih drop. Banyak orang itu invest atau put their money ketika mereka pikir ini bakal jalan, ya kan. Kesalahan besar. Nah, Lemonilo ini yang berhasil itu selalu di mana kita menciptakan market sendiri. Ternyata yang benar-benar berhasil adalah pioneernya. Iya. Kayak Mary kan pioneer nih. Ya kita kerja keras, Iya. kita kerja, Tuhan yang bantu segala macam. Tetapi tujuan hidup kan bukan untuk jadi sukses ya. Iya. Tujuan hidup kan banyak orang bilang oh tujuannya jadi sukses. Belum tentu. Kayak Lemonilo nih, brand-brand yang nggak jalan kita let go. Mending punya satu pisau tajam daripada 10 pisau tumpul kan. Seru banget, hari ini teman ngobrol saya adalah seorang co-founder dan juga co-CEO dari Lemonilo. Oh, thank you. Ronald Wijaya. Thank you Miss Mary udah undang, it's an honor buat di sini. Waduh, sama-sama, thank you loh diluangkan waktunya. Oh enggak lah, maksudnya thank you di Oke. Lemonilo selalu di hati ya. Ya di sini. Ada di mana-mana ya. Oke. Ini menarik nih, Nah. karena kalau co-founder kan memang udah sering ya julukannya ya, tapi co-CEO. Iya. Kenapa co-CEO? Soalnya awalnya, jadi gini, Lemonilo ini awalnya kita berdiri kan 3 orang ya kan. Yang waktu itu mencetuskan ide awal adalah partner saya namanya Shinta sama Joe. Waktu itu mereka berdua masih kuliah. Waktu itu temennya kembaran saya di Boston ya. Jadi mereka berdua, Shinta ini waktu itu dia belajar law. Jadi dia di Harvard Law School. Kalau si Joe ini di Harvard Kennedy School. Jadi mereka berdua berteman, terus teman sama si kembaran saya. Kebetulan kembaran saya di business school. Waktu itu mereka Renault ya? Renault. Jadi mereka bertiga bikin kayak project sekolah lah gitu. Terus mereka rasa cocok. Tapi waktu itu Renault sudah ada komitmen sama partner dia lagi yang sekarang. Iya, Jadi startup bikin juga. startup juga. Jadi bikin yang lain. Iya. Terus ini berdua mau bikin Indonesia, mau ngajak partner siapa? Ya Renault bilang udah kembaran gue aja, kira-kira kayak gitu ya udah. Akhirnya kita diketemuin, ya cocok lah bertiga. Jadi sejak 2015 which is 9 years ago ya, udah lumayan lama ya. 9 tahun kita bersama, kita bertiga masih kompak, kita bertiga masih akur. Kalau di dunia startup biasa kalau bertiga tuh bisa hilang satu biasanya ya. Oh iya, kenapa? Banyak lah, lihatnya kasus, saya nggak boleh sebut, ini. Tapi kebanyakan karena berdua aja bisa cekcok ya, apalagi bertiga kan. Betul. Jadi kadang-kadang kalau bertiga nanti yang satu agak sedikit berbeda, duanya lebih ini, ada juga satunya lebih unik, ada segala macam tuh banyak faktor ya. Cuman in general sih kita bertiga tetap kompak dan tetap satu misi lah untuk jalanin ini bareng. Nah waktu jalanin ini kita kasih nama Konsula. Itu 9 tahun yang lalu. Jadi kita connect doctors with patients. Cuman ya ternyata ya waktu itu kan sangat idealis ya, 9 tahunnya lama ya. Jadi waktu saat berbeda lah dengan keadaan sekarang. Jadinya kita waktu itu pikir bahwa kita mau coba untuk bukan memperbaiki ya, untuk untuk bikin satu kontribusi lah, atau kontribusi untuk dunia kesehatan Indonesia. Karena waktu itu yang kita lihat adalah setiap kali pasien mau sama dokter agak susah ya, prosesnya lama dan segala macam. Kita coba untuk bikin kontribusi sana lah. Ternyata ya didn't work out well ya. Mungkin kita juga anak ingusan ya, baru lulus mau mencoba itu. Aduh, ya gagal mungkin lah. timingnya kali, karena kan sebenarnya idenya bisa dieksekusi. Cuma sometimes kan kadang-kadang startup itu tergantung timing dan momennya. Kadang-kadang kecepatan pun belum tentu bisa jadi. Bener sih, tapi lebih ke arah kayak culture yang berbeda. Karena waktu itu masih kita culture luar negeri ya. Dalam artinya kita coba membawa sistem yang sudah ada di luar negeri. Contoh di luar negeri kalau kita mau ini dokter kan semua jamnya segala macam kan bisa slot, bisa book slotnya, beres gitu ya kan. Kalau itu kita lebih lihat ke sana lah. Cuman setelah kita coba, wah kita nggak sanggup karena mungkin bukan kita punya keahlian pertama. Sadar diri juga lah kayaknya it's not our forte juga ya. Jadi
kadang-kadang nggak usah paksain lah, emang ternyata nggak bisa. Terus uang dari investor juga udah mau habis, jadi kita pikir ya udah kalau begini terus kita bisa collapse nih. Jadi ya kita coba bikin pivot, bikin kan itu kan kita tetap mau di dunia kesehatan, cuman waktu itu kita menghubungkan dokter dengan pasien. Sekarang kita mau bikin orang hidup lebih sehat, sehingga nggak perlu sampai ke dokter. Kira-kira gitulah idenya. Nah, along the way, karena awalnya dari pertama CEO-nya adalah Cinta. Cuman along the way kita ke Lemonilo berpikiran bahwa kontribusinya dan lebih ke arah skill, keahlian dan segala macamnya saling komplementari gitu, dan kita berdua juga sering ini bareng, dan keputusan juga sering berdua ngomong gitu ya kan. Akhirnya suatu saat saya juga bilang ke Sinta bahwa boleh nggak nih saya coba jadi ini juga, soalnya kalau dilihat day to day-nya sebenarnya udah kita berdua, maksudnya ini dari awal juga keterbukaan ya. Mungkin saya orangnya nggak suka terlalu mendem-mendem ya. Dan Cinta juga menanggapi dengan baik gitu, dan artian oh ya fair kok yang saya minta, ya udah mulai saat ini kita jadi 2 CEO aja. Which is common juga di banyak perusahaan, common juga. Jadi ya kalau dalam dunia keluarga kan suami istri berdua kan nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Ya the same concept kita coba jalankan di Lemonilo, dan we've been co-CEOs for over 5 years lah kira-kira ya. Jadi justru dengan kita berdua menjadi ini, saya lihat sih lebih kuat ya. Jadi banyak hal yang saya rasa benar ternyata salah juga ya. Banyak hal yang ya vice versa lah, seperti itulah. Jadi saling melengkapi lah dalam membuat keputusan. Memberikan perspektif yang berbeda ya, sehingga saling melengkapi. Gitu. Ya, tapi untungnya kita berdua juga nggak pernah terlalu memaksakan kehendak gitu loh. Jadi ya udah kita coba kepala dingin mana yang lebih kita mau jalanin, tapi ya intinya kalau satu keputusan sudah jalanin, apakah itu keputusan kita atau bukan, ya sudah komit jalanin aja gitu sih. Ini menarik ya. Jadi pertama-tama berarti kapan berubah menjadi Lemonilo? Kira-kira itu kan 2016 juga udah berubah, cuman orang kan taunya Lemonilo itu mie instan ya sekarang ya. Jadi sebelum mie instannya muncul, the company itself udah muncul 2 tahun sebelumnya. Jadi mie instan itu di launch itu 2018. Ya itu produknya ya. Ya 2017 akhir ke 2018 awal lah produk mie instannya. Cuman Lemonilo itu awalnya itu kan platform e-commerce dan marketplace. Jadi ada 2, ada e-commerce-nya dan marketplace-nya untuk barang-barang yang healthy. Jadi barang-barang kita curate semuanya. Jadi kayak online supermarket buat barang-barang yang sehat healthy, lah, yang healthy. Nah, along the way kayaknya bisnis modelnya gak gitu bagus nih. Kayaknya nggak punya kekuatan brand juga gitu kan. Akhirnya kita coba pivot deh ke mana? Ke produk. Jadi di saat itu ya kita juga ada plus minus. Of course yang kita punya partner yang sudah jualan di Lemonilo pasti nggak seneng lah kita bikin brand sendiri kan. Cuma kan pada ujungnya kita harus tahu apa yang terbaik buat kita juga kan. Sama kita being fair juga, bilang oh kita bakal keluarin produk sendiri ya. You mau jualan tempat kita terserah, mau tarik juga kita understand kok gitu. Jadi pelan-pelan kita makin sedikit orang yang makin sedikit marketplace atau marketplace ya, atau account seller yang akhirnya keluar dari Lemonilo. Akhirnya ya udah kita jadi lebih leluasa juga bikin brand kita sendiri, kira-kira sih seperti itu. Berarti kalau sekarang nih Lemonilo core bisnisnya apa? Sebenarnya 3 ya sekarang ya, which is mie instannya yang dari dulu sampai sekarang. Kedua, di dalam dunia snack kita itu ada namanya Lemonilo Brownies Crispy. Dia kayak brownies tapi kepingannya crispy gitu. Itu juga cukup bagus lah ya kan. Sama yang ketiga adalah di dalam snack. Jadi snack kita ada bagi 2 nih, sweet snack sama salty snack ya kan. Kalau yang sweet kan tadi brownies crispy, packagingnya warna ungu. Kalau yang sweet, kalau yang salty kita bikinnya namanya Cimi. Cimi itu singkatannya chips ubi. Sorry. Cimi itu chips alami. Chips alami Cimi ubi. Jadi chips alami ubi gitu. Iya. Kalau yang manis?
Kalau yang manis brownies crispy. Oh. Iya aja lemonilo di atasnya selalu ada lemonilo, brownies crispy, lemonilo, Jimmy gitu. Oke. Ya memang mensuplai apa yang biasa menjadi demand banyak orang ya, karena kan pertama biasanya kalau yang doyan mie instan, which is saya juga doyan mie instan, biasanya tuh kita suka ngemil juga jadi ngemilnya yang manis dan asin, jadi tetap dibuat sehat. Betul, ada cumannya nih. Kita kan ada banyak produk lainnya. Ini kan yang tadi saya bilang kan 3 brand besar kita. Apakah Lemonilo pernah meluncurkan produk lainnya? Banyak dan gagal juga. Jadi nggak always berhasil. Jadi banyak sekali kegagalan yang kita alami juga. Maksudnya dari kita Konsula udah gagal, Lemonilo bikin e-commerce marketplace juga gagal. Jadi bikin brand sendiri juga banyak kegagalannya. Cuma ya semuanya dijalanin aja ya kan, dan belajar dari setiap kegagalan, karena kegagalan kan penting. Maksudnya klise ya, orang bilang kegagalan penting, tapi ya memang penting sekali. Jadi di dalam Lemonilo ini yang kita berhasil selalu, ya 3 ini yang berhasil kan. Yang berhasil itu selalu di mana kita menciptakan market sendiri. Jadi barang yang sebelumnya tidak ada. Contoh mie instan itu yang hijau kan sebelumnya tidak. Ada pun mungkin yang kecil-kecil ya, bukan. Saya bilang tidak ada bukan yang pertama, tetapi tidak ada dalam artinya tidak secara masif ada ya. Adalah pertama itu mie instan hijau, di mana healthy instant noodles itu kita yang meng-create kategorinya tersendiri. Kedua chips ubi, dulu ada lah kecil-kecil, cuma nggak pernah massive, nggak pernah gede. Itu pun juga kita Lemonilo yang akhirnya menciptakan kategorinya tersendiri. Dan si siapa yang brownies crispy kan sebelum nggak ada aja, kepingan brownies sebelumnya juga belum ada. Nah 3 ini di mana kita menciptakan market sendiri. Justru itu yang berhasil. Yang kita copy kan banyak, kita copy, contoh keripik singkong kita copy lah dari yang nggak sebut merek lah yang ada. Tapi singkongnya kita buat bumbunya lebih sehat, bumbunya tanpa MSG, tanpa pengawet, tanpa micin segala macam. Justru gagal. Jadi kadang-kadang kita overestimate juga ya kekuatan brand ya. Ternyata nggak bisa juga. Ternyata yang benar-benar berhasil adalah yang bener-bener yang pioneernya. Kayak Mary kan pioneer nih. Mary paling gede nih ininya, ya kan, kalau podcast begini kan always nice to be a pioneer. Thank you. Tapi ini menarik nih, ada banyak yang pengen saya tanyakan yang saya yakin jadi pembelajaran, bukan hanya buat yang nonton ya, tapi buat saya juga. Karena banyak banget orang kita tuh ngebahas kesuksesannya. Tapi hari ini kita bahas beberapa kegagalannya ya. Tapi itu jadi pembelajaran berharga loh, karena nggak banyak orang mau menceritakan kegagalannya. Oke, yang pertama tadi berarti produk, ya kan? Nah, ini menarik karena kan banyak orang pemikirannya adalah kalau gitu produk orang yang memang sudah laku di pasaran, kita terus copy. ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau memang produk keripik singkong laku, ya udah itu kan berarti udah ada marketnya, udah ada yang suka, tinggal dimodifikasi aja. Kan logikanya seperti itu dong. Tapi ternyata in praktek nggak seperti itu. Betul. Jadi selalu ada perkataan namanya first mover advantage ya. Jadi mau berapapun ada premium yang orang bakal bayar untuk selalu mau choose yang pioneernya, kira-kira kayak gitulah. Di semua kategori itu ada pioneernya, mau mie instan, mau biskuit, mau apapun itu semua ada pioneernya. Dan kalau kita menjadi second player atau third player di kategori tersebut, itu very costly buat kita mengejar market share-nya. Very costly karena orang udah sukanya A gitu ya kan. Kalau kita tiba-tiba kita luncurin B yang barangnya persis mirip-mirip, orang yang ngapain gua ambil B, ngambilnya A ya kan. Jadi yang tadi ATM ya bisa lah untuk lokal ya. Jadi tergantung, gini, saya nggak bilang itu bisnis jelek, cuman saya cuma bilang tergantung kita mau bawa kemana, ya kan. Kalau cuman mau bikin, oh ya ini saya bisnis UMKM atau bisnis yang lebih ke arah lokal, ya by all means silahkan. Itu bukan bisnis yang jelek, bukan ide yang jelek. Cuman kalau mau mencapai yang nasional seperti podcastnya Mary segala macam gitu kan. Kalau sekarang orang bikin podcast, orang udah tahu oh podcast beginian, oh Mary lah. Sekarang Life Academy Mary lah. Kalau ada yang lain kan susah ya, brandingnya nggak sekuat Mary karena Mary ini sudah menjadi pioneer di bidangnya tersebut. Jadi ya kita nggak usah ikut-ikutan orang. Paling bagus adalah kita menciptakan kategori tersendiri. Orang selalu bilang, tapi ada marketnya nggak? Ya justru challenge-nya itu. Kita justru harus ya pede nggak nih bikin. Oh kalau sudah mencuri market yang ada ya
susah jadi nomor 1 lah, susah lah. Oke. Tapi setiap kali kita mau bikin sesuatu ya start small aja. Kita jangan pikirannya oh ya mau cepet-cepet gede segala macam. Banyak orang itu pikirannya adalah ini di bukunya Lean Startup yang warna biru Eric Ries ya. Dia bilang kan kita ini only istilah bahasanya apa, saya udah baca udah lama ya, tapi intinya adalah banyak orang itu invest atau put their money ketika they think it's gonna work, ketika mereka pikir ini bakal jalan ya kan. Kesalahan besar justru adalah we invest the money when it is working. Iya, jadi bukan artinya oh ya kita mau buka 100 toko. Loh, 1 toko aja belum dibuktikan jadi ya bukannya kan. kita pikir kita akan berhasil maka kita invest, tapi dibuktiin dulu nih udah ada dulu. When it is working ya you by all means silakan copy. Jadi ketika kita eksperimen itu harus small the cost ya. Sehingga ketika salah nggak costly, ketika betul kita multiply. Ya again teori secara prakteknya nggak semudah membalikan tangan ya, atau nggak semudah ngomong ya, tapi itu teori yang benar gitu. Iya. Betul, itu saya juga setuju sih. Maksudnya kan kalau sekarang dilihat kesannya kayak wow gampang ya berhasil, tapi kan sebenarnya ada beberapa percobaan produk. Maksudnya sendiri di Mary Riana Group kita coba ini sampai akhirnya bisa menjadi seperti yang sekarang. Saya yakin Mary juga dari itu semua ada beberapa yang gagal lah, nggak mungkin semuanya berhasil. Cuman kan ya it's ini ya, it's life ya. It's life. Dan makanya penting untuk kita selalu pakai peluru-peluru yang kecil dulu. Udah nyampe nggak berhasil nggak sesuai nggak? Kalau udah berhasil pakai peluru baru bisa pakai cannonball, pakai bazooka. Karena kalau pertama kali nyoba langsung pakai bazooka, udah mahal, udah nggak bisa nyoba lagi. Dan peluru habis. Nafas habis, bye bye kitanya. Oke. Nah, tapi pertanyaan berikutnya yang sering kali ditanyakan oleh banyak orang kapan waktunya untuk menyerah? Bukan menyerah ya, ganti. Soalnya kan sometimes kadang-kadang untuk kita mencoba itu kan butuh waktu untuk bisa melihat hasilnya. Nah, tapi kan kadang-kadang nih selalu dilema. Apakah jangan-jangan nih sebenarnya bener nih cuma butuh waktu aja supaya marketnya tahu bahwa ini adalah produk kita. Atau sebenarnya nggak bisa nih, harus cepet-cepet ganti aja nih. Ganti haluan dan pivot, ganti produk lain kek, industri lain kek. Nah, jadi di mana batasannya? Kalau saya selalu melihat begini. Kapan break evennya dari segi brand ya. Kalau company sudah punya banyak brand dan company-nya sehat, pasti in general net-netnya positif lah. Ini saya bicara company pada umumnya ya. Tapi kan ketika kita mau launching barang, kita harus pilah-pilah brand by brand ya kan. Jangan sampai brand A punya cuan semuanya muntah gara-gara brand B, brand B yang di company yang sama ya, gara-gara jadi A udah cuan semua muntahin, gara-gara brand B-nya rugi gitu ya kan. Sekali lagi kalau saya cara melihatnya adalah setiap brand bakal bisa break even nggak, itu dulu. Break evennya kapan, masuk akal nggak. Mama saya selalu ngomong segala sesuatu break even dulu. Ketika kita sudah break even, you tuh bebas mau kemanapun. Lu mau ininya mau dikembangin bisa, mau ya udahlah ini kayak nggak kemana-mana deh, diemin aja deh, coba bikin number bisa, mau lu hilangin pun juga istilahnya bisa gitu ya kan. Jadi intinya adalah lihat ini bisa break even atau enggak. Kalau break even aja kita nggak pede, ya udah tanda-tanda ya ngapain lanjutin. Kira-kira gitu sih. Benar. Ini omongannya kayak suami saya nih. Kali ngobrol sama suami saya. Karena kan kadang-kadang kalau wanita, khususnya buat saya ya, maksudnya ketika itu sesuatu hal yang memang, apalagi saya lahirkan sendiri, buah pikiran sendiri, kita nurture sendiri. Kadang-kadang kan kita ada, aduh, ini dikit lagi deh, tunggu lagi deh, sabar dikit lah baru ada hasilnya. Which is nggak salah juga. Tapi sometimes in business point of view, at least harus break even dulu nih. Kita harus secara logika on paper ya kita buat beberapa skenario. Of course nggak harus semuanya profitable banget ya, tapi kan at least ada indikatornya nih, indikatornya. I think gini ya, I think in my life ya, aku merasa bahwa one of the most important lesson that we have to learn is the art of letting go menurut saya. Jadi banyak kita tuh sudah terlalu sentimental with terlalu attached ke ini, padahal we have to let go gitu. A lot of people tuh susah buat let go ya kan. Jadi menurut aku justru kita ini harus fokusnya mana yang kita harus let go, karena
mau dia break even tapi nggak dibawa kemana-mana juga memakan resources kita dalam bentuk waktu ya kan, pikiran, tenaga segala macam. Jadi kita harus benar-benar tahu mana yang kita harus let go. Memang sudah mengandung istilahnya dalam artian perusahaan ini kita kandung selama berapa tahun segala macam. Tapi when it's time to let go, we have to let go gitu. Benar. Dan fokus yang mana yang bisa jalan. Jadi kayak Lemonilo nih, brand-brand yang nggak jalan kita let go. Mau nggak mau, karena kita nggak usah ngomong duit lah. Otak kita aja nggak bisa dibagi-bagi sampai sebegitunya juga, ya kan. Mending punya 1 pisau tajam daripada 10 pisau tumpul kan. Setuju. And sometimes kadang-kadang di hidup ini seiring dengan berjalannya waktu kita lebih paham ya bahwa ya the art of letting go. Sometimes di hidup ini ya untuk bisa mencapai lebih banyak ya kita harus berani melepaskan. Kita harus berani to say no. Even to the good opportunity. Jadi ini hal-hal yang berbeda banget. Kalau kita muda kan say yes semua ya kan, coba aja dulu gitu. Tapi ketika kita sudah berada di tahap tertentu ya the art of letting go, the art of saying no. It is it's a must ya. It's a must. Karena hanya dengan seperti itu kita bisa lebih memprioritaskan hidup kita. Waktu terbatas, pikiran terbatas, resources terbatas. Kalau semuanya diambil, akhirnya ya kita nggak akan bisa jadi apa-apa yang excellent. Jadi burden juga. Jadi burn out lah. Ya kan, burn out juga pasti kan. Oke. Kalau boleh tanya, waktu kecil cita-citanya jadi apa sih sebenarnya? Gini nih, saya ini ya dari kecil gak pernah terlalu ada cita-cita sih. Mungkin karena family background saya memang entrepreneur ya, jadi emang usaha ya. Jadi cita-cita apa ya? Dibilang mau terusin usaha keluarga, yes and no ya. Ya kan ada siklus di mana yes, ada siklus enggak. Tapi waktu itu lebih penting adalah bagaimana saya bisa mandiri, bisa bikin sendiri gitu. Bikin sendiri apakah harus dengan bantuan sendiri atau apa tidak tanpa bantuan orang tua? Enggak juga, justru ada saya hari ini 100% juga dibantu orang tua. Enggak ada orang tua yang sokong saya dalam hal resources, dalam hal uang, tenaga, advice segala macam ya. Enggak ada saya yang hari ini. Jadi banyak orang bilang, oh gue gak mau pakai uang orang tua. Ya kenapa gak mau, tergantung dulu. Jadi gak usah, kadang-kadang itu ego kita atau ini ya kan, atau benerannya dia kita gak mau pakai orang tua untuk kita foya-foya. Cuma untuk kita maju pakai uang orang tua kan hal yang mulia juga ya gitu. Maksud saya lebih ke sana. Tapi kalau cita-cita ya apa ya, nggak pernah ada terlalu gimana sih beneran. Ya udah jalanin aja. Jadi pengusaha? Enggak juga, bener-bener nggak ada something yang ya bener-bener ini gitu, itu nggak ada sih sebenarnya ya. Kan waktu kecil mau jadi pilot, mau jadi apa, nggak juga. Nggak tahu gitu, ya jalanin aja. Oke. Just doing the very best di setiap kesempatan. Tapi kuliahnya jurusan apa? Industrial. Oke. Iya. Itu karena memang sudah tahu mau dipakai untuk apa? Sekarang mah zero ya, nggak kepake apa sekali ya. Cuman kebetulan mama saya itu lulusan chemical engineering, jadi teknik kimia. Mama saya, papa saya teknik sipil. Jadi berdua orang tua saya itu lulusan teknik. Jadi of course dari kecil tuh bias banget. Kamu harus teknik apapun ini terserah teknik. Sekarang mama saya bilang, oh mama juga nggak pakai tuh kimianya, semua sudah lupa gitu. Cuman dia punya logic, mama masih pakai gitu. Jadi ya Kak, ambil ini aja. Justru waktu saya kuliah dilarang tuh ambil bisnis segala macam, nggak boleh gitu. Cuma boleh ambil teknik. Nanti S2-nya silahkan lah mau ambil apapun yang kamu mau lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Dan akhirnya udah dari segala macam teknik industri. Happy, saya juga suka juga karena waktu saya kecil pelajaran one of my favorite subjects itu justru fisika sama math. Jadi emang demen gitu. Oke. Berarti ketika pertama kali Lemonilo dibuat, yang dulu sebenarnya Konsula ya, itu memang posisi masih di Amerika. Enggak, langsung di Indonesia kok. Oh, berarti begitu selesai lulus kuliah balik ya? Mereka kan mereka kan S2, saya itu sudah balik. Saya udah balik 3-4 tahun lah kira-kira. Jadi saya selalu di Indonesia. Tapi kita juga nggak bikin bener-bener Konsula sampai mereka pulang. Kita sudah ngomong ketika mereka masih di US, yes. Cuman operationalnya tidak dijalankan sampai kita semua bertiga ada di Indonesia. Oke. Berarti sempat long distance juga ya? Nggak juga lah, nggak lama. 4-5 bulan lah. Kalau terlalu lama basi ya, nggak jadi. Oke. Nah,
kenapa nggak meneruskan bisnis keluarga? Kenapa memulai bisnis baru sendiri? Karena kan kalau dari keluarganya is a privilege and you are very grateful with it kan. Dan perusahaan keluarga pun juga bukan perusahaan yang kecil-kecil ya. Ini kan banyak produknya, banyak udah banyak lah pokoknya. Karena saya kan saudara berempat. Kakak saya yang paling besar sudah meneruskan perusahaannya ibu saya. Kakak saya yang kedua itu meneruskan usahanya papa saya aja. Papa mama saya dari dulu beda bisnis, beda usaha, ya kan. Yang uniform yang mana berarti? Mama. Oh, kita yang mama, yang ada produk milk kita dan seterusnya macam, itu mama. Kalau papa bisnisnya? Kontraktor. Oh, mengikuti pembelajarannya ya. Sipil kontraktor gitu kan. Jadi sisa kita berdua yang kembar nih. Yang kembar ini kita pikir ya sudah ada kakak, nggak mau ribut lah, takutnya di manajemen perusahaan kan ribut. Tapi di lain pihak bersyukur juga. Jadi karena saya tidak ada obligasi untuk meneruskan perusahaan orang tua, ya saya lebih bebas gitu. Jadi ya happy go lucky lah, kira-kira kayak gitulah. Tapi kembar berdua juga dua-duanya di industri yang berbeda nih. Ya karena kan kalau nggak tahu ya, mungkin kita semua kan kolerik ya sama ambisi ya. Jadi di awal emang nggak mau kerja bareng. Kenapa? Takut ribut. Banyak keluarga justru bikin bisnis bareng, ya ribut lah gitu. Kanan kiri dari pertama udahlah bikin masing-masing aja gitu ya. Tapi kita saling support semuanya gitu. Apa masa kecil yang paling diingat sampai hari ini? Masa kecil ya nih, wah bingung ya. Ini benar-benar bingung. Justru banyak, bukan masa kecil momennya, tapi banyak ujangan-ujangan orang tua yang saya ingat lah dari orang tua. Misalnya? Jadi yang saya selalu pegang, misalnya kalau saya suruh pilih 3 ujangan yang paling suruh dipegang, satu itu mama saya selalu bilang, dalam bikin sesuatu tiangnya harus kuat dulu. Jadi tiangnya itu dalam artian mungkin Lemonilo lah, kita kasih contoh lah. Mie instannya harus kuat dulu, harus bisa support, yang lainnya baru bisa kita coba merambah kemana-mana. Nggak ada satu tiang yang kuat, kita jangan istilahnya rakus mau coba kanan kiri, yang ada semua hancur. Jadi supaya kanan kiri kalau perlu uang ada tiang yang support. Jadi selalu fokus ke satu tiang, ketika tiang sudah kuat, barulah kita boleh merambah kemana-mana. Itu yang mama saya juga lakukan, itu yang teori dan prakteknya dilakukan oleh mama saya. Waktu itu kan awalnya permen, awalnya nggak milik kita dulu, Cola Candy dulu. Iya. Cola Candy yang zaman waktu kecil? Itu Cola Candy dulu yang bikin mereka naik, terus ya baru merambah ke beberapa ini lainnya gitu. Itu dari mama saya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari ini juga orang tua saya selalu bilang bahwa selalu ya kita harus tahu satu pisau itu jauh lebih bagus daripada 10 pisau tumpul. Jadi satu yang tajam lebih bagus daripada 10 yang tumpul. Jadi kita jangan terlalu lihat usahanya tuh apa aja, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, tapi sebenarnya semuanya biasa-biasa aja. Mending fokus. Jadi maksudnya mama saya dan papa saya ada the power of focus. Segala sesuatu harus fokus kerjainnya, nggak boleh ininya pisah-pisah. Dan jadi waktu saya juga bikin usaha yang konsulat itu kita juga very fokus, semua very fokus. Jadi kita partner bertiga, agreement adalah ya naik bareng-bareng, naik bareng-bareng istilahnya. Saya nggak mau satu partner saya part time, partner saya ini. Jadi kayak kalau mati gue yang mati, kalau kalau kita naik itu semua enjoy, tapi kalau mati gue doang yang mati gitu ya jangan. Jadi kalau cari partner semuanya harus pada dead or alive-nya bareng-bareng, istilah kayak gitu ya kan. Itu again fokus karena buat mereka juga nggak ada no choice. Buat saya juga waktu saya bikin sampai sekarang pun ya, kalau nggak kerjain Lemon kerjain apa? Nggak tahu. Karena saya sudah tadi Taya Mary bilang the lesson to say no juga. Jadi memang dalam kepala saya udah say no ke banyak hal karena ya nggak sanggup gitu ya kan. Dan yang terakhir yang kalau jangan yang buat saya penting adalah mama saya selalu ngomong, yang harus di-spend, mau berapapun itu. Yang nggak harus di-spend, jangan di-spend. Banyak orang selalu bilang, mahal, murah, itu nggak relevan. Yang relevan adalah ini harus di-spend atau enggak. Ini harus di-spend atau enggak. Barang mahal kalau dipakai jadi murah. Barang murah kalau nggak dipakai juga jadi mahal. Istilah kan seperti itu. Wow, another privilege untuk bisa memiliki orang tua yang sangat bijak dengan ujangan-ujangannya yang sangat relevan. Ya buat saya itu jadi pegangan hidup juga lah. Masa paling sulit
yang diingat? Gini sih, saya tuh merasa roda itu selalu berputar ya. Saya merasa saat ini saya lagi agak naik dikit nih. Tapi berapa tahun lalu, 1 tahun lalu saya lagi di bawah banget. Jadi, tapi sekarang saya lagi agak naik dikit. Saya juga yakin mungkin dalam waktu berapa lama lagi saya juga bakal turun lagi gitu ya. Jadi selalu ada saya merasa di atas, saya merasa di bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Udah rodanya udah putar terus. Lemonilo pernah gede banget, pernah drop juga, pernah recover lagi segala macam. Jadi apa? Ini roda selalu berputar. Jadi I tend not to think too much about it ya. Jadi ya istilahnya ya kita jalanin aja. Saat di atas bersyukur, saat di bawah juga bersyukur karena kita masih punya banyak yang lainnya lah, istilah kayak gitulah. Maksudnya ya semuanya mindset lah kalau saya pikir ya. Because nothing is permanent. Iya, nothing is permanent. Iya, semua badai pasti berlalu, semua happiness juga pasti berlalu. Jadi ya jalanin aja. Kita jalani dan embrace the season yang memang Tuhan hadirkan di hidup kita saat itu. Saat sulit pun juga happy gitu. Jadi dalam artian kalau saat sulit kita nggak happy, saat bagus pun juga kita juga nggak bakal happy. Jadi ya di setiap saat ya we have to be happy and grateful aja menurut saya. Memang hati yang gembira adalah obat ya. Betul. Tapi apa ada mantra khusus nggak atau nggak setiap kali kayak lagi down, aduh capek banget, terus apa yang selalu bisa membuat Ronald bisa bangkit? Let's do this again. I always think of it this way ya. Just live in the present moment menurut saya. Jadi nggak usah terlalu banyak pikiran karena the only moment yang exist kan now ya. Dalam artian past itu sudah kejadian, future belum tentu kejadian. Jadi saat yang benar-benar ada dan exist kan the present moment. Jadi just focus on the present moment. Nggak usah terlalu banyak pikiran. Apa yang di depan mata yaudah jalanin aja gitu. Jadi nggak usah nanti ini gimana ya belum tentu kejadian. Kalau Dale Carnegie ngomong 90 berapa 97 atau 98% apa yang kita worry nggak kejadian anyway ya kan. Jadi nggak usah terlalu banyak pikiran, just focus on the present moment, set your mindset right, everything bakal ya kita kadang-kadang nggak usah terlalu pikir outcome-nya apa, tapi whatever the outcome is ya just ready. We have to be ready and be grateful aja gitu. Betul. Setuju, itu saya setuju banget karena sometimes in the past sampai sekarang pun juga masih kadang-kadang selalu am I making the right decisions gitu kan. Ini benar nggak ya. Tapi kalau dipikir secara logik kan of course misalnya satu bad decision, wrong decisions or good decisions gitu kan, 50-50. Tapi kalau di tangan orang yang tepat, even though wrong decisions we can turn it back into a good decisions. Jadi sesungguhnya lebih dari 75% itu will turn out to be a good one. Ada tuh orang pernah ngomong ke saya dan menurut saya ini sangat penting. Kebanyakan decisions in life kita kan susah. Apa sih kadang-kadang ada bahasa apa discernment lah. Discernment bahasa Indonesia apa sih? Gak tau dah. Discernment. Pewahyuan. Apa sih bahasa Indonesia gak tau lah. Ada discernment. Oh ya saya harus jadi A, B, C. Saya ada ini ya kan. The thing adalah orang selalu bilang iya kita harus pilih yang mana yang bagus mana yang jelek. Jujur-jujuran kalau pilihannya ada antara bagus dan jelek gampang banget untuk ini jelek ini bagus. Most of the time pilihannya adalah good and good. Most of the time pilihan again adalah good and good. Jadi whatever the decision kita pilih, mau cita-citanya apapun, nggak ada bilang pilot lebih jelek daripada jadi insinyur segala macam ya kan. Jadi it's between a good decision and a good decision. Tetapi once kita memilih, ya udah jalanin aja. Jangan kita sudah pilih masih terbayang-bayang dengan kalau gue jadi pilot gimana ya, kalau gue jadi ini gimana ya. Nah itulah yang membuat orang jadi nggak tenang. Padahal to begin with, dua-duanya adalah good decisions. Gitu. Jadi ya, again, don't overthink. Jalanin aja. Setuju. Semoga ini bisa relate juga kepada semua orang yang mungkin sekarang lagi banyak pikiran gitu kan. Sekali lagi kalau pilihannya jelek gampang. You will not think too much kalau udah tahu pilihan itu jelek. Oke. Ya kan? Tapi saya yakin seorang Ronald juga percaya ya bahwa there's always a higher calling, higher purpose, there's always a higher power gitu. Apapun juga agama kepercayaan kita gitu kan, ada hal-hal yang memang secara spiritual, baik itu pertolongan Tuhan, baik itu kita diarahkan kemana. Kalau dari pengalaman hidup Ronald sendiri, apa? Saya pribadi percaya banget apapun di dalam hidup saya itu semua karena berkat yang Maha Kuasa ya. Cuman saya nggak pernah memakai agama atau religion atau spiritual menjadi
menjadi alasan untuk berbisnis atau segala macam gitu ya kan. Jadi dalam artian ya buat saya menjadi entrepreneur aja, jangan preaching gitu buat saya ya pribadi ya. Jadi saya itu tend not to misalnya dalam meeting ini, misalnya lagi kumpul-kumpul bareng, oh iya kita harus bersyukur pada Tuhan karena semuanya, ya of course lah, cuma saya gak mau kayak gitu, dalam artian ya kita kerja keras, kita kerja, Tuhan yang bantu segala macam. Tetapi pribadi saya, of course saya tahu bahwa semuanya ini karena karunia dari yang paling atas lah. Tapi itu kan rahasia Tuhan ya, dalam artian kita nggak tahu, dalam artian Tuhan mau kasih kita sukses sekarang atau Tuhan nggak mau kasih kita sukses, kita nggak tahu. Dan maksudnya tujuan hidup kan bukan untuk jadi sukses ya. Tujuan hidup kan banyak orang bilang oh tujuan hidup jadi sukses, belum tentu. Maksudnya nggak berarti orang yang tentu gini, sukses itu juga banyak definisi gitu. Ibu rumah tangga buat saya juga sukses ya. Jadi maksud saya suksesnya tanda kutip juga ya. Jadi banyak sekali saya merasa pokoknya semua dalam hidup saya itu ya berkat Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya kan. Cuman of course kita kalau dalam hari-hari ya kita saya nggak suka oh ya diam, oh ya nanti Tuhan yang kasih order. Ya, kalau saya bilang tenang, Tuhan yang kasih semuanya, diam aja. Gitu. Jadi jangan saya gini banyak yang menyalahartikan. Jadi buat saya kerja terus, tapi dalam hati bersyukur, dalam hati jangan lupa semua kesuksesan kita itu datangnya dari yang atas gitu. Kalau saya sih cara pikirnya seperti itu ya. Iya. Setuju. Maksudnya sometimes kadang-kadang maksudnya kalau ketika kita maksudnya for example when we make business decisions atau segala macam pun ya kita usahakan yang terbaik, pakai logika, akal budi dan memang hati kita gitu. Betul. Cuman ketika decision sudah ini waktu ada satu orang ngomong ke saya, ketika you sudah make decision, yang decision sebelahnya jangan dipikir-pikir lagi. Karena nggak ada faedahnya. Jadi ketika kita sudah decide A, ya udah just mata kuda aja A gitu ya kan. Jadi ya gitulah. Tapi ya tiap hari of course kita harus berdoa banyak. Kalau mama saya selalu bilang hidup harus bersyukur. Kalau nggak bersyukur rezekinya juga nggak bagus gitulah kira-kira. Setuju. Kalau kita mensyukuri apapun itulah yang ada di tangan kita walaupun itu nggak seberapa, kalau kita syukuri ya itu akan ditambah lagi dan lagi. Iya. Amin. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Ronald? Aduh, ketuker. Sorry, Ronald. Saya kenal dua-duanya soalnya. Iya. Actually, saya nggak tahu kenapa. Terus saya nggak cari tahu ya orang asumsi saya apa ya. Kayak udahlah, maksud saya nggak penting juga what people think of me gitu kan. Benar-benar nggak penting mau orang pikir saya baik, mau pikir orang saya jahat, saya ini doesn't make a difference in me, karena kan kayak lagi hidup kita sendiri yang tahu ya kan. Jadi ya kita jalani berdasarkan yang terbaik yang kita pernah yang terbaik yang kita rasa aja gitu ya kan. Masalah asumsi orang bilang kita jahat, kita apa, ya udah nggak usah jadi pikiran gitu. Betul. Jadi saya nggak pernah cari tahu asumsi orang itu apa gitu ya, asumsi ini apa gitu ya, udahlah biar yang penting ya jalanin aja sesuai gitu. Seperti apa yang kita yakini. Iya, itu ngapain juga. Dan gini, kebaikan orang kalau jelek banyak ngomongnya, kalau bagus kan dikit ngomongnya. Jadi kalau saya merasa sih ya buat apa ini kayak majalah gosip ya, nggak tahu deh nama ini apa gitu ya kan. Iya, setuju dan hidup lebih ringan ya daripada kita harus bisa mengikuti apa kata orang atau memenuhi ekspektasi orang atau bahkan sebaliknya membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah. Itu jadi complicated sekali hidup ini. Betul. Ya hidup ini ya saya selalu klise ya, tapi ya hidup ini milik Tuhan lah. Jadi pikirnya udahlah kita jalan yang terbaik aja. Tadi ya bekerja dan berdoa lah kira-kira gitu. Pilihan tersulit yang pernah dihadapi? Apa ya? Saya nggak usah pakai kata lah, karena saya nggak tahu even ini tersulit atau enggak. Tapi ya pilihan sulit dalam hidup bakal selalu ada ya. Contoh kalau di Lemon Milo waktu kita drop kapalnya itu bisa jadi kan kalau kita nggak efisiensikan kan, ini berapa tahun lalu ya, kan nggak bisa tenggelam semuanya ya kan. Jadi kadang-kadang
in order buat selamatin kapal ya kita harus kita harus membuat harus make a difficult decision, ya lay off atau segala macam gitu ya. Itu ya berapa kali kita lakukan memang karena kan ternyata yang kita rasa ternyata nggak jalan. Brand nggak jalan. Jadi banyak hal yang seperti saya bilang, oh saya yakin banget bener, ternyata nggak juga ya. Jadi jangan terlalu pede dengan diri sendiri ya. Maksudnya apapun itu terus kita jalanin aja. Ketika oh ini salah ya udah betulin gitu ya kan. Jadi ya, jangan terlalu idealis, harus semua gitu. Ternyata nggak jalan. Brand yang nggak jalan of course ya kebanyakan ini dong, kebanyakan resources yang terpakai dan kita bisa tenggelam ya kan ya. Dalam hidup bakal banyak pilihan sulit ini. Saya nggak pernah rankingin yang mana sulit mana yang because you live in the presence kan, embrace aja. Jadi kita nggak pernah mengingat dan apalagi men-summarize gitu, ini urutan nomor segini gitu kan. Ya udah berlalu ya, grateful. Sekarang kita jalani apa yang di jalanin aja gitu. Kan banyak yang bilang zaman-zaman sekarang for the startup gitu kan is winter. Saat yang sulit, apalagi untuk dapat pendanaan, apalagi untuk bisa melanjutkan gitu. Dirasakan juga nggak sih? Kalau saya bisa kasih advice dikit, semua roda berputar lah. Orang bakal bilang sekarang winter, tapi nanti juga spring lagi kok gitu ya. Karena juga spring lagi, nanti juga summer lagi, nanti juga masa panen lagi. Sekarang mungkin masa tabur ya, jadi bukan masa tua ya. Sekarang kan masa tabur, jadi yang paling penting kita nabur tuh apa sih? Oksigen jangan sampai habis. Jadi dalam artian ya cash resources segala macam dijaga terus, jangan sampai belum saatnya kita menuai kita sudah mati. Jadi itu aja sih. Tapi ya di dalam setiap ini pasti ada masanya lah, dan kalau bisnis kita bagus ya, mau masa apapun juga oke. Paling yang berbeda apa sih kalau di dalam dunia startup, valuationnya aja. Mungkin zaman dulu berapa X, sekarang X-nya turun gitu ya kan, karena investor nggak nggak appetite-nya ya kan. Tapi kalau bisnisnya bagus ya orang tetap willing untuk invest gitu. Jadi apapun masanya, fokus ke dalam kita punya bisnis sendiri aja. Is this the right product? Kalau the right product, kita sudah optimize belum gitu ya kan, kira-kira gitu sih. Iya, itu setuju banget sih. Yang penting oksigennya tetap ada, dalam arti berarti cash flow-nya. Ya of course kita tetap aim buat target goal besarnya, tapi ya jangan juga kita nggak mengambil low hanging fruit yang sebenarnya itu bisa jadi cash flow dari perputaran uang yang kecil-kecil lah ya kan. Benar. Dan setuju banget kalau kayak tadi, mungkin kalau di dunia startup itu kan biasanya zaman dulu tuh cenderung valuation lu berapa, valuation. Orang fokus ke valuation instead of the the P&L of the company. Paling penting adalah break even dulu deh. Ketika sudah break even, sekali lagi kemanapun kita bebas. Gitu. Betul. As long as you are giving value, definitely pasti will stay for long gitu in the business kan. Iya, kira-kira gitu. Oke. Terakhir berarti dari begitu banyak pengalaman, pembelajaran, jatuh bangun, kegagalan, apa satu pembelajaran yang paling berharga yang hidup berikan? Kalau saya ya, never too happy ketika terlalu happy, never too sad ketika kita terlalu di bawah, karena semuanya bakal berputar lah. Dalam artian kata ya, di dalam juga ada bahagia orang apa, sedih lah, semua ketukar-tukar. Dalam artian kalau dilihat analogi seperti itu, ketika kita happy, bentar lagi orang bakal bilang, oh kita bakal sedih. Ketika kita sedih, kita juga bakal happy. Ya roda berputar istilahnya. Jadi pembelajaran menurut saya, sekali lagi, ya just live in the moment, in the present moment, be grateful, be happy, be ini aja. And then know kalau diri kita berharga. Jadi kayak setiap orang itu berharga, apapun hasilnya. Ini aja, bahwa jangan sampai kita itu rendah diri gitu. Jangan sampai kita tuh nggak pede terhadap diri kita sendiri gitu. Kalau diri kita bring value to people around us gitu kan. Jadi jangan pernah rendah diri, sama kita jalanin hari-hari ya dengan grateful aja. Jadi kalau saya sih merasa pembelajaran berharga saya adalah
karena dulu waktu kita Lemonilo naik, saya juga pernah sombong ya, dalam artian norak banget ya dalam. Masa sih Iya, nggak pernah kebayang loh, senorak apa? Norak lah, kayak ya noraknya nggak keluar, noraknya ke family. Lihat nih sekarang omset segini nih. Jadi Iya, sombong noraknya ya. ke saudara ya kan. Ternyata, tapi nih. kan dalam hati jadi angkuh ya, jadi Iya. diri sendiri jadi sombong, jadi angkuh. Terus Tuhan kasih drop. Ya udah, itu pembelajaran lagi, justru di saat kita paling susah itu di saat kita belajar paling banyak. Selalu ingat di situ. Jadi saat kita paling susah, di saat itu kita belajar paling banyak. Jadi sekarang kalau saya lagi susah ya udah jalanin aja, lagi happy ya jalanin aja. Sekali lagi pembelajaran terbesar adalah just live in the present moment sih. Iya, that's true. Thank you for Thank sharing. you. Terima kasih sudah berbagi banyak hal. Dan sebagai hadiah, boleh nanya satu pertanyaan. Mary sendiri kan saya lihat banyak banget portfolio, semuanya bagus-bagus ya, dalam artian wah saya lihat kantornya gede ya, terus habis itu portfolio banyak. When is enough? Oh wow, oke. Ketika oke, this is it, saya udah achieve nih segini. Bukan berarti berhenti berkarya tapi merasa dalam artian ya gue sudah achieve, gue sudah buktikan diri gue sendiri. There's nothing I need to prove more. When is enough for Mary sendiri, seorang Mary Riana ini kapan merasa enough atau happy, content with yourself? Thank you for the questions. Kalau ditanya buat saya, udah enough belum? Buat saya pribadi sebenarnya udah enough dari kapan-kapan. Sebenarnya Tuhan udah menghadiahkan saya more than I ever imagine gitu. Udah bisa bayar hutang, udah bisa hidup lebih nyaman, bersyukur, bisa jalan-jalan, punya kesehatan. So for me is more than enough gitu. Tapi hidup ini kan bukan tentang saya sendiri gitu. Hidup ini kan juga tentang orang-orang yang di sekitar saya. It is enough for me, tapi untuk orang-orang yang memang sudah mempercayakan hidupnya bekerja di sini, I'm sure there are still more yang sebenarnya bisa kita achieve. Of course. Untuk anak-anak saya yang pastinya kan dia juga nggak pengen ngelihat ibunya tetap yaudah kalau gitu nganggur aja ngapa-ngapain. Kan saya juga benar-benar pengen bisa memberikan contoh bahwa kalau ada mimpi itu harus terus dikejar, dan hidup itu bukan hanya tentang uang aja gitu kan, harus berkarya. If it's enough for me, definitely it's more than enough, already more than enough. Ya tapi saya kembali diingatkan bahwa I have to be obedient dan selalu memberikan ruang gitu. Kalau misalnya memang Tuhan mau saya melakukan di tempat lain, enough di tempat ini, tapi mungkin di tempat yang berbeda, saya harus memulai sesuatu, ya why not gitu. Jadi sometimes itu sih yang membuat saya terus-menerus tetap oke, nggak apa yuk kita coba lagi yuk, belajar lagi yuk. Even though it's very uncomfortable untuk bisa memulai sesuatu yang baru, untuk bisa belajar lagi. Sebenarnya untuk bisa kembali ke Indonesia aja itu tantangan untuk bisa let go sesuatu yang udah amat sangat baik di Singapura. Ya kan, melepaskan sesuatu yang sangat baik untuk sesuatu yang belum pasti pada satu di Indonesia, tapi saya percaya bisa membawa hal yang lebih baik gitu. Tapi I think it is in the moment di mana saya merasa bahwa there must be a bigger reason than just yourself. Must be bigger reason than just myself gitu. Itu yang membuat saya tetap terus bertumbuh dan membuat sesuatu yang ya semoga bisa berguna dan menyenangkan hatinya gitu. Jadi intinya whatever happens you're proud and content with yourself ya. Apapun yang terjadi saya mensyukuri. Harus bangga dong diri sendiri juga dong. Tapi you saya achieve a lot already. Ya kan. God's grace. Iya, maksudnya with God's grace and everything. But then you pribadi kan sudah achieve a lot of things, and then aku merasa ya susah mengcopy seorang achievementnya seorang Mary Riana gitu loh. Jadi aku merasa udah hebat banget gitu. Aduh, thank you. But I mean dengan segala kerendahan hati, menurut saya masih banyak sih orang-orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih di atas sukses. Langit masih ada langit lah. Betul. And I'm aspire to always just do my best. Seperti yang Ronald selalu bilang, just live in the presence. Iya, masih banyak lah tantangan hidup lah. Masih banyak. Tapi apa yang penting happy aja. Yang penting happy, selalu percaya, dan selama kita masih hidup berarti kan tugas kita di sini belum selesai. Iya betul. Iya, kalau tugas kita belum selesai berarti kan there's more than enough. Sometimes banyak orang nanya ke saya, tujuan hidup apa sih, ya kan? Tapi saya kan juga bingung ya jawabnya apa ya. Tujuan hidup itu apa sih?
ya akhirnya saya mengambil kesimpulan ya tujuan hidup ya just to live menurut saya ya jalannya. Kadang-kadang orang ya udah, menurut saya live kita punya life is your purpose of life. That's true. To live your life is your purpose of life, kira-kira gitu sih ya. Tujuan dari hidup kita ya untuk to live your menghidupi, benar-benar menghidupi saat ini. Iya, gitu. kira-kira gitulah. Jadi ya udahlah saya pakai itu juga buat jalani saya hari-hari. Gitu sih. Thank you for sharing. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya berikutnya, ditunggu produk-produk sehat berikutnya. Amin. ya berkat Tuhan semualah, semoga bisa lah ya. Amin. Ya semoga ini. Amin. Thank you. Thank you. Hi, John Maxwell here. I'm so excited about Inspira Fest, Day to Grow. Di hadapan saya hadir pengusaha-pengusaha hebat Indonesia. That's coming this November in your beautiful country. Trust me, you do not want to miss it. This is going to be incredible. I look forward to seeing you live in Indonesia for Inspira Fest, Day to Grow. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.